Halo anak-anak, selamat datang di kelas komputer. Kali ini kita akan mempelajari suatu aplikasi online yang digunakan dalam pengolahan angka. Aplikasi yang akan kita bahas adalah Google Sheet. Mari kita pelajari bersama-sama. Untuk mempelajari Google Sheet, pastikan komputer yang kita gunakan atau laptop sudah terhubung dengan internet. Karena aplikasi Google Sheet ini tidak terinstal di dalam komputer atau laptop yang kita pakai, melainkan terdapat di cloud. Dan alangkah baiknya jika kita gunakan browser dari Google Chrome ya, yang kompatibel dengan Google Sheet. Nah, sama seperti aplikasi Google yang lain, aplikasi Google Sheet ini dapat kita gunakan secara gratis dan bisa kita gunakan secara kolaborasi atau kerjasama. Kita kerjakan bersama-sama dalam waktu yang sama bersama dengan beberapa orang. Nah, untuk mendapatkan Google Sheet, kita cukup klik saja di sebelah kiri atas Google Apps atau titik 9 di kiri atas. Lalu kita pilih Google Sheet. Seperti ini tampilannya ya. Kemudian kita pilih blank. Kita tunggu sebentar, maka kita akan mendapatkan tampilan Google Sheet seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat di sebelah kiri adalah nama file. Di sini masih tertulis Untitled Spreadsheet ya. Kita bisa ubah namanya dengan klik rename seperti ini. Lalu kita ubah, misalnya kita beri nama latihan 1. Kita klik enter saja. Nah, lalu di sebelah nama file ini ada simbol folder. Tuliskan move, kita klik saja. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih file ini akan kita simpan di folder yang mana dari drive kita. Misalnya kita masukkan dalam materi ICT seperti ini, kemudian kita bisa klik move. Maka file latihan 1 ini akan tersimpan di dalam drive kita dengan folder materi ICT. Selanjutnya kita lihat lagi di sini ada menu file. Menu file ada new, kemudian open, import. Jadi kita bisa mengimport dari file Excel ya. Kemudian kita juga bisa make a copy. Kemudian mengirimkannya melalui email, download dan lain sebagainya. Di sini juga ada rename dan move. Kemudian sebelahnya menu edit ya, edit ada undo untuk membatalkan perintah yang sudah kita lakukan ya. Kemudian redo, kemudian di sini juga ada cut, copy, paste dan lain sebagainya. Kemudian ada delete row, kolom dan sebagainya. Selanjutnya adalah menu file, menu view ya. Menu view. Kemudian menu insert untuk menambahkan row, kolom ataupun cell. Kemudian di sini juga ada chart, image, drawing, form dan lain sebagainya. Lalu di sebelahnya ada menu format. Format untuk number. Kemudian untuk format teks ya, bold, italic, underline, kemudian juga font size bisa kita rubah dari sini. Kemudian posisi atau alignment-nya, kemudian warping teks ya. Di sini ada semua, kemudian data, bagaimana kita bisa sort untuk data. Lalu kemudian ada juga tools, add-on kalau kita ingin menambahkan add-on di dalamnya. Kemudian di sini juga ada help ya. Help ini bisa kita pakai, misalnya kita mau bold suatu teks, kita nggak tahu nih bold itu tombolnya ada di mana, kita bisa langsung ketikkan saja bold seperti ini. Nah, maka akan kita dapatkan untuk bold. Ya, itu seperti itu contohnya. Kemudian selain
menu-menu yang ada di sini juga ada yang di sebelah bawahnya adalah toolbar ya. Toolbar di sini ada undo dan redo, kemudian print jika kita ingin mencetak, kemudian pen format, kemudian juga zoom. Kita bisa mengubah ukuran tampilannya ya, seberapa yang kita inginkan di sini. Kemudian di sini juga ada format currency, persen, desimal, kemudian format number juga. Nah, di sini ada juga untuk font ya. Kalau kita mau mengubah bentuk fontnya, kemudian di sebelahnya lagi adalah font size, kemudian bold, italic ya. Kemudian juga ada kalau kita mau mengubah text colornya ya. Kemudian fill color, border. Di sini juga ada alignmentnya. Kemudian ini juga termasuk dari alignmentnya, nanti kita akan bahas juga. Kemudian juga ada insert link dan sebagainya. Ini yang disebut toolbar. Kemudian di baris yang ketiga, di sini ada name box. Ya, ini berbeda dengan kalau kita mempelajari dari Google Doc ya, pengolahan kata. Untuk Google Sheet ini memang sedikit berbeda, jadi dia memiliki yang namanya kolom dan baris. Nah, ini yang disebut kolom A, B, C dan seterusnya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 yang ke bawah ini disebut baris. Nah, di sini ada name box, ini adalah sel. Sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Jadi misalnya kalau kita letakkan kursor kita di sini, maka dia akan menyebutkan namanya adalah A1, sel A1. Demikian juga kalau kita geser dengan mouse seperti ini ya, kita klik. Nah, maka akan berpindah menjadi ke sel B1. Kalau kita geser lagi, kita klik satu kali saja dengan mouse, dia akan bergeser ke kolom C1, sel C1. Bisa juga kita geser ke bawah seperti ini, maka selnya akan berubah nama menjadi B5, kolom B baris kelima. Nah, seperti itu. Selain menggunakan mouse untuk menggeser, kita juga bisa menggunakan panah ya, panah untuk menggeser. Seperti ini, ke atas, ke bawah, ke kiri, kanan ya, kita bisa geser seperti ini. Nah, berikutnya adalah kolom formula ya. Di sini akan menampilkan isi dari sel. Misalnya kita masukkan angka di dalam kolom sel A1 ya. Di dalam sel A1 kita beri angka 1 seperti ini. Nah, maka di formula di sini akan tertulis angka 1. Misalnya kita ketikkan nomor seperti ini. Nah, maka di sini di kolom A1 akan tertulis nomor seperti ini ya. Nah, kita bisa langsung ketikkan di dalam kolom-kolom ini, di dalam sel-sel ini. Misalnya kalau kita akan membuat sebuah tabel daftar nama siswa. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita klik enter saja, maka kalau kita sorot di sel A1, dia akan terdapat tulisan daftar nama siswa. Kemudian kita letakkan kursor kita di sel A3, kemudian kita tuliskan nomor di sini, kemudian kita geser ke samping kanan, kita beri nama, kemudian kita geser lagi ke samping kanan, kita beri misalnya kelas. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa menuliskan
nomor di sini ya anak-anak ya, bisa langsung satu, kemudian kita klik enter aja, dia akan berpindah ke bawah ke kolom A5, kemudian kita bisa klik 2 seperti ini. Nah, untuk urutan-urutan seperti ini, karena ini berpola ya, berpola 1, 2 seperti ini, kita bisa blok. Jadi sama ya, kita bisa lakukan blok seperti caranya bisa menggunakan mouse. Kita klik kiri mouse, kemudian kita drag seperti ini. Nah, ini namanya blok ya, kita blok untuk beberapa baris dan kolom ya. Jadi misalnya kita mau blok untuk beberapa baris dan kolom. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini yang disebut ring ya. Nah, ring ini akan terlihat di sini. Jadi dari kita ngebloknya dari A1 sampai D8. Nah, ini ringnya akan terbaca di name box-nya di sini ya. Dari A1 sampai D8 itu. Kemudian kalau kita misalnya ingin membuat urutan angka, kita bisa masukkan dulu polanya 1, 2, kemudian kita lakukan seperti tadi ya, kita klik kiri dari mouse, kemudian kita blok seperti ini, lalu kita dekatkan mouse kita di kotak kecil ini. Nah, akan berubah menjadi tanda plus, lalu kita klik kiri, kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita lepaskan, maka dia akan secara otomatis membuat angka urutan. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel ya, sebuah tabel dari daftar nama siswa. Kita bisa format ya. Untuk daftar nama siswa ini kita bisa format fontnya ya, misalnya fontnya kita akan ganti dengan Century Gothic misalnya seperti ini. Lalu kita bisa perbesar size-nya. Nah, mungkin kita bisa kasih bold, lalu kita bisa ubah warnanya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk sel-sel ini pun juga kita bisa lakukan hal yang sama ya untuk format fontnya. Misalnya font size-nya kita bisa rubah menjadi 2 seperti ini. Kemudian kita buat bold. Kemudian juga kita bisa alignment-nya kita atur ya, dia ada di tengah-tengah. Nah, perhatikan dia bisa kita rubah ada di tengah-tengah dari sel yang bertuliskan nomor ini ya. Jadi bisa kita rubah di tengah ataupun rata kanan seperti ini bisa ya. Misalnya kita mau buat dia ada di tengah, nah jadi seperti ini. Kemudian untuk nama dan kelas pun juga bisa ya, kita bisa lakukan secara bersama-sama. Di blok dulu dari B3 ke C3. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa rubah cara bersama, font size-nya 12. Nah, kemudian kita bold, lalu kita bisa juga alignment-nya kita rubah ada di tengah seperti ini. Nah, jadi. Nah, kemudian untuk urutan nomornya ini juga kita bisa rubah ya, kita blok dulu sampai bawah begini, lalu kita letakkan, kita atur alignmentnya ada di tengah seperti ini. Nah, sehingga terlihat lebih bagus ya. Kita juga bisa misalnya menambahkan nama-nama yang ada di sini. Misalnya kita beri nama Andreas begitu ya. Kemudian kita kasih nama lagi bawahnya Giselle misalnya. Kemudian Carolina, kita isi aja ya nama-nama teman kita satu kelas misalnya ya. Siapa lagi ya namanya ya. Nah, misalnya seperti ini.
kemudian kita juga bisa, misalnya kita kasih nih kelasnya kita bisa isi juga. Nah, isi aja kelasnya misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, tulisan ini juga bisa kita beri fill, kita kasih background warna nah di dalamnya, misalnya seperti ini. Nah, lalu mungkin kita mau tambahin nih yang namanya yang anak laki-laki, mungkin kita bisa kasih warna yang beda, misalnya kita bisa kasih warna ungu misalnya. Nah, seperti ini bisa ya. Kemudian kita juga bisa, misalnya kita rubah yang anak perempuan tulisannya kita buat italik. Nah, seperti ini juga bisa ya. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan border ya, memberikan garis pada tabel. Ini tabelnya belum ada garisnya, kita akan berikan garis pada tabelnya dengan cara kita blok dulu tabel yang akan kita beri border ya, kita blok, lalu kita geser seperti ini ya, kita blok dari A3 sampai C8, kita akan tambahkan border. Nah, di sini ada pilihannya. Untuk pemberian border semuanya kita kasih all border seperti ini bisa. Kemudian kita juga bisa pilih warna dari bordernya ya. Misalnya kita kasih warna merah ini. Nah, terlihat ya, jadilah tabel ya. Kemudian juga ada yang bisa kita lakukan untuk mempercantik dari tabel yang kita buat. Misalnya ini untuk kolom nomor, kita bisa perkecil juga nih, kolomnya bisa diperkecil. Nah, caranya dekatkan mouse pada perbatasan nih antara A dan B sampai keluar panah kanan kiri, lalu kita drag atau klik kiri, tahan, kemudian kita geser seperti ini untuk memperkecil kolomnya. Kemudian kalau kita mau memperbesar kolomnya, misalnya yang kolom B kita perbesar, nah kita letakkan mouse sama seperti ini sehingga keluar panah kanan dan kiri, lalu kita geser. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah cara untuk memperlebar atau mempersempit kolom. Bagaimana dengan baris? Baris pun bisa seperti itu. Misalnya untuk baris yang ketiga ini kita mau buat lebih lebar, sama caranya ya, kita dekatkan mouse kita sampai keluar panah atas dan bawah, panah ke atas dan ke bawah, lalu kita geser ke bawah. Nah, maka garisnya akan lebih lebar. Nah, perhatikan juga garis tulisan ini ada di bawah dari lebar barisnya. Supaya dia bisa proporsional ada di tengah, kita bisa blok dulu, kemudian kita bisa pilih untuk posisi vertikalnya. Ada di atas, bawah, atau di tengah. Kalau di atas dia akan naik seperti ini. Kemudian kalau di bawah, nah seperti tadi ya, dia ada di bawah begini. Nah, kita bisa pilih misalnya ada di tengah. Nah, seperti ini. Itu untuk membuat sebuah tabel sederhana. Kemudian salah satu hal lagi yang istimewa dari Google Sheet, di bagian bawah kiri, di sini tertulis sheet 1. Kemudian ada tanda plus di sini. Nah, tanda plus ini bisa kita tambahkan. Nah, seperti ini. Maka kita akan mendapatkan sheet 2 atau lembar kerja kedua. Nah, kalau kita klik sheet 1, ini ada lembar kerja pertama. Nama sheet 1 bisa kita rubah. Kita klik panahnya, kemudian kita pilih rename. Seperti ini kita bisa rubah. Misalnya kita beri nama daftar siswa. Seperti ini ya. Daftar siswa. Nah, seperti ini sheet 1 kita rename namanya menjadi daftar siswa, lalu klik enter saja.
Nah, kemudian kita bisa juga membuat tabel yang lain di sheet 2. Nah, seperti ini. Di sheet 2, yang ini sheet 1 yang sudah kita rubah namanya menjadi daftar siswa. Nah, kemudian anak-anak, selain kita belajar untuk membuat tabel, tabelnya sudah jadi, misalnya kita mau menambahkan untuk barisnya, kita bisa tambahkan di sebelah yang ingin kita tambahkan yang mana. Misalnya kita mau sisipkan untuk baris, kita klik dulu barisnya, kemudian kita pilih insert. Kalau kita mau menambahkan row, menambahkan baris, bisa di sebelumnya, above atau below, sesudahnya ya. Kita bisa klik salah satu, misalnya kita tambahkan untuk ini ya, barisnya seperti ini. Kita bisa pilih dulu, misalnya di sini kita mau sisipkan satu baris. Nah, maka di sini akan ada sisipan satu baris. Nah, misalnya kita mau kasih nama yang di sini berarti nomor 5. Kita beri nama nah, misalnya seperti ini. Kelasnya misalnya kita kasih kelas 2 seperti ini ya. Bisa ya kita tambahkan, berarti ini namanya nomornya kita ganti 6. Nah, seperti ini. Ini untuk menambahkan baris. Bagaimana untuk menambahkan kolom? Ya, kita letakkan dulu kursor kita di antara kolom yang akan disisipkan, yang akan ditambahkan. Misalnya kita mau tambahin di sini untuk kolom ya, kita tambahkan di sebelah kanan dari nama. Jadi kolom right, kita klik, maka akan bertambah di sini. Misalnya kita akan tambahkan mata pelajaran. Ini maka akan bertambah kolomnya. Nah, itu tadi menambahkan baris dan kolom. Kemudian bagaimana untuk menghapus baris dan kolom? Caranya sama ya, kolom mana dulu yang akan kita hapus. Misalnya kolom mata pelajaran ini akan kita hapus, maka kita klik saja kolomnya akan dihapus. Kemudian kita pilih edit, kita pilih delete kolom. Nah, seperti ini. Nah, maka kolomnya akan hilang. Bisa juga kita undo. Kalau misalnya kita nggak jadi menghilangkan, kita bisa klik undo. Nah, kemudian kita juga bisa menghilangkan baris. Misalnya tadi baris kelima kita mau hapus, atau baris ketiga kita mau hapus ya. Kita klik dulu baris ketiga, kemudian kita edit, lalu kita pilih delete row ya. Nah, seperti ini maka baris ketiga akan hilang. Nah, kalau kita tidak jadi menghilangkan, maka kita bisa klik undo. Nah, seperti ini. Selanjutnya, selain dari menambah kemudian menghapus baris dan kolom, kita juga akan belajar untuk men-share ya. Men-share itu di sebelah kanan atas di sini ada share ya. Nah, di sini kita kalau ingin berkolaborasi dengan teman gitu ya, kita bisa klik untuk share. Nanti kita bisa masukkan nomor alamat email teman kita yang akan kita share ya. Nah, di dalam menu share ini juga ada. Nah, misalnya kita mau share dengan ini Matthew Bernard seperti ini ya, kita masukkan. Nah, di sini setelah kita masukkan alamat emailnya, maka di sini akan keluar teman kita ini kita beri akses untuk apa ya? Untuk mengedit, maka kita klik editor, atau hanya sekedar melihat, atau bisa melihat dan memberi komentar ya. Kalau
kita mau mengerjakan secara kolaborasi bersama-sama, tentu yang kita masukkan adalah editor. Nah, setelah kita pilih, bisa kita send, maka teman kita ini bisa sama-sama mengerjakan dari worksheet ini. Itu kira-kira ya yang kita pelajari hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan pelajaran kita kali ini, dan sampai jumpa untuk pembelajaran berikutnya.